Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan MI Pecokan Channel ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bagi kalian yang belum mendukung channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Nah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti perkembangan channel ini. Oke, lanjut kita ke materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pengumuman dan pesan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis pengumuman. Nah, jenis-jenis pengumuman berdasarkan medianya. Nah, jenis-jenis pengumuman berdasarkan medianya ada dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu pengumuman di TV. Nah, seperti ini ya. Yang kedua adalah pengumuman di radio. Nah, yang ketiga adalah pengumuman di surat kabar atau koran. Dan selanjutnya adalah pengumuman di majalah. Nah, seperti kalian lihat ya, pengumuman ini berbagai macam jenis ya. Ada pengumuman di TV, ada pengumuman di radio, ada pengumuman di surat kabar atau koran, dan ada juga pengumuman di majalah. Nah, pengumuman ini mempunyai kelebihan masing-masing ya. Contoh seperti pengumuman di TV itu kelebihannya kita bisa melihat gambar yang bergerak ya. Nah, kalau misalkan di pengumuman di radio itu kita bisa mendengarkan suara yang jelas. Nah, kalau misalkan pengumuman di surat kabar biasanya juga ceritanya itu yang jelas ya, karena dibuat melalui ketikan. Dan sama juga pengumuman di majalah. Cuman biasanya kalau pengumuman di majalah dibarengi dengan gambar-gambar yang interaktif. Nah, seperti itu ya. Ini jenis-jenisnya terlebih dahulu. Nah, oke, lanjut. Nah, oke, menyampaikan pengumuman yang dibacakan. Jika kamu akan menyampaikan pengumuman yang dibacakan, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, ini ya, jika kamu ingin membaca pengumuman, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Langkahnya adalah yang pertama, dengarkan pengumuman dengan sungguh-sungguh ya. Nah, yang kedua adalah pahami isi pengumuman. Dan yang ketiga yaitu jika perlu catatlah hal-hal penting dalam pengumuman. Selanjutnya, sampaikan isi pengumuman dengan benar. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama, jika kalian ingin menyampaikan pengumuman yang dibacakan, kamu harus memperhatikan langkah-langkah ini nih, yang 4 ini nih ya. Ada kalian itu harus mendengarkan pengumuman dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada yang memberikan pengumuman, kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada sampai ada info yang terlewat ya. Nah, terus ketika yang keduanya adalah memahami isi pengumumannya. Jadi kalian harus memahami isi pengumumannya ya. Jika kalian nantinya ingin menceritakan lagi pengumuman tersebut, kalian paham ya pengumuman itu. Jadi paham yang akan diceritakan. Nah, poin yang ketiga ini adalah jika perlu catatlah hal-hal penting dalam pengumuman. Ini biasanya untuk orang pelupa ya, biar kalian tidak lupa menyiapkan catatan ketika ada orang yang mengumumkan sesuatu. Nah, catatan ini juga penting dalam pengumuman ya. Catatan ini akan membantu ketika kalian lupa akan pengumuman yang disampaikan. Nah, dan yang terakhir, yang D, menyampaikan isi pengumuman dengan benar. Nah, menyampaikan isi pengumuman juga itu harus benar ya. Jangan asal-asalan. Ketika kalian sudah mencatatnya, hal-hal yang penting bacakan dari awal sampai akhir dengan jelas ya, agar si orang yang penerima itu bisa mengerti dan bisa memahami pengumuman yang kita bacakan.
Nah, ini contoh pengumuman ya. Ini contoh pengumuman pada surat kabar nih, itu dibutuhkan untuk posisi sebagai staf administrasi 1 orang, salesman 4 orang dengan kriteria sebagai berikut. Nah ini ya, laki-laki atau perempuan belum menikah, pendidikan minimal S1. Nah ini pengumuman ini itu jika kalian mendengarkannya dari orang, kalian harus mencatatnya. Nah ini juga contoh ketika ada yang memberikan pengumuman, dia mencatatnya sehingga pengumuman itu menjadi jelas ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah pesan. Nah, apa itu pesan ya? Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan melalui orang lain. Kita pelajari lebih lanjut tentang pesan. Nah, langkah-langkah menyampaikan pesan. Nah, agar tidak lupa jika mendapatkan pesan, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, dengarkan pesan baik-baik. Yang kedua, tulis pesan yang kamu terima ya. Kamu terima ya, ini bukan kami. Nah, yang selanjutnya adalah sampaikan pesan dengan sopan. Nah, jadi ini ya tips langkah-langkah menyampaikan pesan. Ya, jika kamu mendapatkan pesan dari orang lain, nah cara menyampaikan pesan dengan baik itu seperti ini. Yang pertama, dengarkan dulu orang yang memberikan pesan. Contoh misalkan ibumu memberikan pesan kepada kamu, misalkan contoh, tolong beliin cabai 1 kilo ke warung misalkan. Nah, kalau kamu memang pelupa, tulis pesan yang kamu terima, misalkan tulis di kertas cabai 1 kilo ke warung misalkan. Nah, sudah itu sampaikannya dengan sopan. Misalkan ketika kamu sudah sampai di warung, kamu sampaikan ke warung tersebut, Bu, beli cabai 1 kilo. Nah, pada waktu menyampaikannya jangan marah-marah ya, itu tidak sopan. Nah, seperti itu. Sampai sini mengerti kan? Oke, kalau mengerti kita lanjut. Oke, yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya. Oke. Nah, misalnya adalah menggunakan kalimat tanya. Dalam pembicaraan atau percakapan selalu menggunakan kata tanya. Baik kata tanya apa, siapa, di mana, kemana, mana, dan dari mana. Contohnya adalah yang pertama atau apa. Apa ini berfungsi untuk menanyakan benda. Contohnya, apa yang kamu bawa? Nah, bisa yang dijawabnya bisa seperti ini. Aku membawa buku. Buku itu kan benda ya. Nah, misalkan aku membawa pensil. Nah, pensil kan benda. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke siapa. Nah, siapa ini menanyakan orang. Contoh pertanyaannya, siapa yang bekerja di kantor pos sekarang? Nah, ya, siapa yang bekerja di kantor pos sekarang? Nah, jawabannya kan pasti orang. Yang bekerja di kantor pos sekarang adalah misalkan tetangga bapak aku misalkan gitu. Tidak mungkin kan yang bekerja di kantor pos sekarang adalah kucing misalkan. Nah gitu ya. Masa gitu kucing bekerja kantor pos. Nah selanjutnya, di mana itu menanyakan tempat. Nah, contoh pertanyaannya adalah di mana ayahmu bekerja? Nah, nanti bisa dijawab seperti ini. Ayahku bekerja di tempat makan Sinang Reret. Ayahku bekerja di tempat wisata, atau ayahku bekerja di tempat tambang gitu. Kan banyak ya pekerjaan itu. Nah, selanjutnya adalah kemana. Nah, kemana ini menanyakan atau berfungsi untuk menanyakan tujuan. Nah, contoh pertanyaannya, kemana kamu akan pergi? Atau kemana kamu akan pergi hari ini? Nah, seperti itu. Nanti kan jawabannya tujuannya. Aku akan pergi ke sekolah. Berarti nanti tujuannya dia akan pergi ke sekolah. Atau aku akan pergi ke
Arab misalkan, nanti tujuannya dia pergi ke Arab. Nah, seperti itu ya. Dilanjut, dari mana? Nah, kalau dari mana itu menanyakan asal. Contohnya, dari mana asal ibumu? Nah, nanti jawabannya, asal ibuku dari Tasik misalkan, atau asal ibuku dari Garut. Nah, seperti itu ya. Ini dari mana ini menanyakan asal, ya, asal muasalnya, itu asal seorangnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mana ya. Mana ini menanyakan benda. Contohnya seperti ini. Mana pensilmu? Nah, mana bukumu? Nah, seperti itu ya. Jadi karena pensil itu kan benda, buku itu benda, jadi ya itu untuk menanyakan benda. Jawabannya kan pasti tentang benda lagi. Pensilku di tas atau bukuku dipinjam orang, misalkan seperti itu. Nah, gimana? Sampai sini paham kan? Nah, apabila kalian belum paham, nanti kalian bisa ulangi lagi video ini dari awal. Nah, kita akan sudahi dulu ya. Nanti kalian jangan lupa tulis hal-hal yang pentingnya ya. Apabila misalkan ada yang terlewat, kalian bisa ulangi lagi video ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat semua, dan sampai jumpa di pertemuan tatap muka terbatas ya. Dan jangan lupa protokol kesehatannya tetap dipakai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.